Oke, selamat datang kembali di Rekat Capital Reveals episode ke-41. Kali ini gue akan membahas mengenai saham IRA, Tama, Rano, Raya, sorry, gue salah sebutin. Jadi saham IRA ini merupakan salah satu saham yang naik secara luar biasa di tahun 2020 yang lalu dan melanjutkan penguatannya ya secara luar biasa juga di tahun 2021 ini. Dan sampai kemarin tuh sempat nyentuh harganya sekitar 4.000 ya, sempat nyentuh 4.000, kemudian sekarang kalau nggak salah di 3.000-an. Dan sebelum gua ngomong lebih lanjut lagi, sebaiknya kita lihat dulu profil dari saham IRA ini sendiri kayak gimana sih. Jadi saham IRA itu perusahaan apa sih sebenarnya ya? Jadi Itama Rano Raya itu atau IRA itu adalah perusahaan publik yang merupakan distributor alat kesehatan yang khusus menangani pasar pemerintah dan Palang Merah Indonesia. IRA ini IPO pada 15 Oktober tahun 2019 yang lalu. Nah, pendirian IRA ini atas inisiatif DIA Group ya, Dirgantara Yuda Arta yang bertempat di Bandung. Dia memperluas portofolio bisnisnya lewat PT One Jack Indonesia. One Jack Indonesia ini merupakan produsen yang memproduksi alat medis terutama auto disable sign ring. Kita nggak perlu bahas ininya ya untuk lebih lanjut produknya karena memang si IRA ini merupakan salah satu distributor alat kesehatan. Itu aja sih yang perlu kita highlight di sini. Dan siapa sih pemegang saham IRA? Pemegang saham IRA itu adalah Global Dinamika Kencana sebesar 70%, kemudian PT Neo Medic Jaya 5%, kemudian publik sekitar 25%. Jadi saham ini adalah pemegang saham dari IRA. Jadi bagi kalian yang punya saham IRA, ya ini posisi saham IRA lah kalau kalian belum tahu, dan kalian ini juga profilnya IRA secara sederhana. Kalian bisa tahu dari sini itu IRA itu saham atau IRA itu perusahaan apa sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi. Siapa sih pemegang saham IRA ini? Kalau pemegang saham IRA kita breakdown lagi, yakni dari PT Global Dinamika Kencana, yakni ada Pak Yahya Tir Cahyana sebesar 60% yang memiliki saham Global Dinamika Kencana sebesar 60%. Beliau ini juga direktur dari One Project Indonesia yang merupakan jadi si IRA ini kan distributornya produk dari One Project Indonesia ya. Jadi ya Pak Cahya ini punya distributor namanya IRA dan dia memproduksi produknya itu melalui PT One Project Indonesia. Jadi jelas ya hubungannya di situ. Ultimate shareholders-nya adalah si Pak Yahya Tir Cahyana. Nah, gimana sih sebenarnya penjualan IRA ini? Penjualan IRA itu dibagi dua ya sebenarnya kalau penjualan IRA. Penjualan yang pertama itu adalah in vitro diagnosis, dan yang kedua adalah electromedical equipment. Ya, gue bahas yang pertama dulu, yakni in vitro diagnostik adalah alat yang digunakan sendiri atau kombinasi yang dimaksudkan oleh pabrik atau produsen untuk pengujian atau pemeriksaan in vitro dari spesimen yang berasal dari tubuh manusia sebagai informasi untuk tujuan diagnostik, pemantauan atau tujuan pemeriksaan kompatibilitas. Jadi ya ini buat ngecek kesehatan sih sebenarnya ya, kalau gua nggak salah mengartikan. Dan yang kedua adalah non electromedical equipment, yang ini adalah alat yang tidak menggunakan aliran listrik, dan alat ini adalah kebalikan dari alat elektromedikal yang harus menggunakan aliran listrik untuk dapat berfungsi. Contohnya itu adalah jarum suntik, bedah, infus set, kateter, kasa steril, dan lain-lain. Jadi memang kan IRA ini sebenarnya ya produsen jarum suntik ya. Itu juga udah dibuktiin dari non electromedical equipment-nya dia jual itu juga, makanya bisa kita simpulkan ya salah satu bisnisnya IRA ini memang jual jarum suntik seperti yang diberitain selama ini. Dan gimana sih kinerja keuangan dari IRA ini? Kalau kita lihat kinerja keuangan secara quarter on quarter dulu ini, kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 memang mengalami net revenue-nya bagus ya sebenarnya. Dari sebelumnya 27 miliar, terus naik jadi 52 miliar, naik lagi jadi 62 miliar. Gross profit-nya juga sama, dari 6 miliar menjadi 13 miliar. Memang kecil ya kalau kita lihat di sini.
Kemudian operating profitnya di kuartal 1 miliar, 3 miliar, 7 miliar, net profitnya dari 2 miliar, 1,81, dan sekarang di kuartal 3 5 miliar. Kalau kita lihat secara 9 months 2020, itu kita bisa lihat di sini bahwa sejak tahu IPO IRA itu adalah 15 Oktober 2019 yang lalu, dan kita baru dapat datanya 2018 dan 2020. Untuk tahun-tahun sebelumnya kita nggak dapat datanya karena memang si IRA ini belum IPO. Kalau kita lihat di sini net revenue IRA di tahun 2019 naik 6%, dan apabila 9 months-nya 2020 itu naik 9,3%, gross profit naik 7%, 0,9, 3%. Ya masih nggak ada yang istimewa banget lah di kerja si saham IRA ini di 2019. Book value per shares-nya dari IRA ini adalah 158 per lembar saham, dan harganya saat itu 650, PBV-nya 4,11 kali, dan EPS 2,21 kali. EPS 2,21 dan PE sebesar 29,27 kali. Market cap-nya masih di bawah 1 triliun, yakni 966 miliar. Menurut gue ini masih wajar lah kalau PBV 4 kali, PE 29 kali. Jadi masih, meskipun PBV-nya tinggi banget ya untuk perusahaan yang baru 4 kali, tapi ya ini masih acceptable lah, mengingat kalau misalnya kita bicara KF, INAF, itu kan PBV-nya juga di atas 6 kali, saya tahu gue. Jadi ya masih oke lah, so-so lah. Cuman begitu kita masuk ke kinerja 9 bulan pertama di 2020, itu ceritanya lain lagi. Net revenue mereka naik 9%, gross profit naik 13,6%, operating profit naik 22%, net profit mereka naik 50%, dan harganya udah di 2.990. Tadinya di 2019 itu 650, di 2000 di hari per Jumat kemarin itu harganya di 2.990. Dan yang lebih fantastisnya lagi, PBV-nya ini 25 kali, dari 4 kali ke 25 kali, dan PE-nya dari 29 kali sekarang udah 494 kali. Dan market cap-nya juga naik 4, dari yang 966 miliar menjadi 4,4 triliun. Jadi signifikan banget penguatannya saham dari IRA ini, dan harga sahamnya menjadi sangat mahal dengan PE 494 kali dan PBV 25 kali. Even perusahaan-perusahaan farmasi yang udah besar aja nggak segini itu valuasinya. Maksudnya siapa INAF dan KF itu sekitaran 6 kalian lah PBV-nya. Dan PE-nya memang mereka besar juga, PE-nya tuh sekitar 80-an apa berapa itu, gua agak lupa. Tapi ya masih meskipun mereka udah tinggi banget, tapi ada IRA ini lebih tinggi lagi untuk PE dan PBV-nya. Dan kalau menurut gue sih dengan PE segini sudah tergolong lumayan sangat mahal kalau kita bicara dari PE dan PBV. PE dan PE yang normal tuh sekitar 15 sampai 30 kali lah. Kalau perusahaan bertumbuh ya 30 sampai 40 kali lah, itu masih acceptable gitu. Dan PBV-nya antara 2 kali sampai 3 kali itu masih acceptable untuk perusahaan bertumbuh. Tapi kalau udah di atas 5 kali, udah 8 kali atau 10 kali, bahkan ini tujuan sampai 25 kali, ya itu sebenarnya sih udah sangat over value banget sih ya. Mengingat book value per share mereka hanya 118 rupiah, itu jauh banget. Dan itu juga menurut gue udah kemahalan banget sih kalau segitu. Dan PE-nya juga ada 494 kali, dan ini juga udah tinggi banget. Meskipun kalau kita lihat dari sisi margin ya, margin mereka itu sebenarnya lumayan. Di 2018 21%, gross profit marginnya, kemudian di 2020 17,73%, net profit margin 6,38%. Ya masih it's okay lah, masih acceptable lah. ROE-nya 5%, ROA 3,66%. Sebenarnya dari margin dan profitability-nya masih nggak di bawah lumayan, nggak terbagus juga sih ya, nggak jelek-jelek amat lah sebenarnya ya, cuman masih di bawah rata-rata tuh ROE sekitar 8% sampai 10%, cuman ya it's okay lah maksudnya. Tapi yang perlu gue highlight di sini adalah pada saat gue lihat laporan keuangan dari IRA ini, kita kan tahu ya kemarin IRA itu sempat revisi laporan keuangan di
kuartal 3 2020-nya sampai 2 kali di bulan Oktober dan November seingat gue. Jadi memang ada perbedaan di situ mengenai pendapatan lain-lainnya dari saham Mira. Kalau kita lihat laporan keuangan dari saham Mira, nah kalau kita lihat di sini, ini masih kuartal pertama 2020 ya, 31 Maret 2020, di mana laba operasinya 1,4 miliar, pendapatan lain-lainnya 1,2 miliar, dan laba setelah pajaknya 2,2 miliar. Jadi laba setelah pajaknya ini dapat 2,2 miliar ini didapat setengahnya dari pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain di kuartal pertama 2020 ini apa aja sih? Kalau kita lihat, ini kan notes-nya catatan nomor 26. Kita lihat dulu ya, catatan nomor 26. Ada apa di sana? Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya di catatan 26, pendapatan dan beban lain-lain, ini pendapatan perseroan merupakan berasal dari pendapatan bunga dan bunga bank dan jasa giro sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, jadi 1,14 miliar dari situ, terus ada pendapatan sewa juga, dapatlah angka 1,2 miliar rupiah. Jadi setengah pendapatan dari IRA ini didapatkan dari pendapatan lain-lain pada kuartal pertama tahun 2020. Kita berlanjut lagi ke kuartal kedua 2020 di bulan Juni. Ini memang ini Juni juga direvisi ya sama IRA untuk laporan keuangannya. Ini yang udah yang paling baru. Ini dikeluarin 11 Desember tahun 2020. Kalau kita lihat di sini laba operasinya 3,7 miliar, pendapatan lain-lainnya 1,8 miliar, dan laba setelah pajaknya 3,7 miliar. Ya ini masih inilah, tapi tetap aja pendapatan lain-lainnya tuh lumayan mendominasi ya, maksudnya 1,8 triliun, sedangkan laba operasi 3,7 triliun, hampir sekitar setengahnya dari pendapatan lain-lain gitu loh. Itu sih yang perlu kita highlight di sini, meskipun beban lain-lain juga besar 943 juta rupiah di sini. Kalau kita lihat di sini pendapatan lain-lainnya di nomor 25 apa aja sih? Kemungkinan sih masih sama ya kalau untuk pendapatan lain-lainnya. Dan ya benar, untuk pendapatan lain-lainnya masih sama, pendapatan bunga, bank, dan giro masih sama ya, belum ada perubahan apa-apa. Masih 1,2 triliun, ya totalnya 1,8 miliar rupiah lah. Jadi ya itu sih yang perlu di-highlight, meskipun kalau kita lihat laba dan salesnya lumayan naik, cuman labanya itu salah satu tertopang oleh pendapatan lain-lain, itu sih yang perlu di-highlight sebenarnya. Kita balik ke laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020, di mana di sini mulai menunjukkan pendapatan yang signifikan seperti yang gue perlihatkan tadi ya. Dari di kuartal ketiga 2019 129 miliar jadi 141 miliar, kemudian laba operasi jadi 11 miliar, pendapatan lain-lain 1,9 miliar, dan laba setelah pajaknya 9,028 miliar rupiah. Jadi ini masih oke banget ya sebenarnya, naiknya lumayan gitu. Naiknya dari 6 miliar jadi 9 miliar. Namun pada ini kan gue bilang tadi kan laporan keuangan revisi ya. Ini dikeluarin di 26 November 2020, dan ini laporan keuangan sebelumnya ini 28 Juli 2020. Kita lihat perbedaan di sini ya. Di sini pada saat sebelum revisi laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020 itu adalah pendapatan lain-lainnya 28 miliar. Sedangkan yang setelah direvisi oleh IRA sendiri, yaitu pendapatan lainnya hanya 1,9 miliar rupiah. Jadi ada perbedaan yang jauh banget sebenarnya. Dan apa sih di pendapatan lainnya kenapa bisa nyampe 28 miliar? Kita lihat di catatan nomor 26. Jadi kalau kita lihat catatan nomor 26 itu ada keuntungan atau kerugian perubahan nilai efek wajar sebesar 26 miliar. Inilah yang sebenarnya ini agio saham sih, bukan jatuhnya bukan di pendapatan dan beban lain-lain, itu masuknya ke apa equity-nya mereka, bukan ke laporan laba ruginya, itu bukan keuntungan yang didapat
dari operasional gitu loh. Itu keuntungan yang didapat oleh dari modal perusahaan itu sendiri. Bukannya karena dia jual saham di pasar perdana, kan ada agio saham, ada selisih saham. Nah, itu yang keuntungannya mereka sebenarnya. Dan itu ya emang gak dimasukin di laporan keuangan yang laba rugi sih sebenarnya. Jadi mungkin ada salah pencatatannya di situ. Makanya dikoreksi laporan keuangannya di November yang lalu. Jadi seperti yang saat ini, yakni di 1,9 miliar rupiah. Cuman setelah ini kan revisi kan 30 September 2020 dan 2019 ya. Ini gue sebenarnya penasaran sebenarnya. Ini pendapatan lain-lain di apa di nomor 26 di apa di 30 September ini apa aja, masih sama apa enggak gitu. Gue penasaran, gue tracking ke bawah nomor. Dan ternyata nomor 26 itu laba bersih. Gue bingung awalnya kok bisa begitu ya. Setelah gue lihat-lihat ini ternyata laporan keuangan 30 Juni 2020. Jadi kalau kita lihat ini kan laporan keuangan 30 September 2020 ya, atau laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020, tapi yang di bagian bawah-bawahnya itu ternyata laporan keuangan di kuartal kedua 2020 atau Juni 2020. Jadi mungkin entah gimana ceritanya, mungkin belum sempat di copy atau gimana. Sampai halaman 10 ini masih benar nih, 30 September 2020. Kalau kita highlight di sini. 30 September 2020, begitu ini di halaman 10 ya. Begitu masuk halaman 11, itu langsung beda lagi, udah beda ceritanya. Pada tanggal 30 Juni 2020, 30 Juni 2020. Jadi yang perlu diperhatikan sih itu ya, maksud gue mungkin entah gimana ceritanya, biasanya kalau revisi itu ya revisi semua laporan keuangan ke bawah-bawahnya juga direvisi, ini breakdownnya dari mana segala macem gitu. Jadi kita tahu itu loh, ini apa aja yang direvisi atau segala macem. Jadi kita tahu juga ini dapatnya dari mana 1,9 miliar ini, kemudian laba operasi segala macam dari mana, itu bisa kita tracking juga dari situ. Cuman karena memang di bawahnya belum salah ya, bisa dikatakan belum, gue nggak tahu gimana ceritanya bisa kayak begini, makanya gue nggak bisa nge-track ini dari mana dapatnya. Kemungkinan sih masih sama ya, ya itu mungkin gue nggak tahu sih ceritanya, gue nggak berani ngomong. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint kita. Nah, jadi kalau menurut gue sih saham Mira ini bagi yang udah punya ya silakan mau di hold. Tapi kalau misalnya menurut kalian, udahlah, gue udah cukup megang Mira dari bawah gitu, ya udah jual aja sahamnya. Sekali lagi tergantung dari kalian masing-masing. Kalau di valuasi sekarang sih dengan PB 25 kali, PI 494 kali, ya sebaiknya sih nggak usah dikejar ya. Banyak saham-saham yang lain yang bisa kalian beli juga dan harganya masih murah. Meskipun sekarang udah pada naik tinggi, tapi masih ada kok saham-saham yang masih murah yang bisa kalian beli, yang teknikalnya juga oke, perusahaannya juga dengan bukan yang emang ini IRA ini perusahaan growth company ya. Ini kemungkinan kalau misalnya dia bisa konsisten, mungkin labanya bisa nyampe puluhan miliar atau ratusan miliar ke depannya. Tapi itu butuh konsistensi yang luar biasa ke depan. Bukan hanya setahun 2 tahun, kemudian tahun berikutnya langsung turun, ngedrop, segala macam. Ira harus membuktikan diri dalam 5 tahun ke depan bahwa mereka pantas perusahaannya ini layak mendapatkan apresiasi harga saham yang tinggi. Itu aja sih yang perlu di-highlight. Dan mungkin itu dulu dan penjelasan dari gue tentang saham Ira. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan sekali lagi gue mau disclaimer di sini, segala rekomendasi dan analisis saham oleh rakyat kapitalis melalui YouTube dan podcast hanyalah opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dan aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gue Farhan, pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube